Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, hari ini kita bisa bertemu dalam seminar yang diselenggarakan oleh mahasiswa KKN. Ya, seminar kali ini bertema seminar online inovasi pembelajaran kreatif bahasa Inggris di era new normal. Syukur alhamdulillah, walaupun kita ketemu dalam forum diskusi yang tidak langsung atau daring gitu ya, melalui aplikasi WhatsApp, mudah-mudahan acara ini bisa terselenggara dengan lancar dan bisa bermanfaat. Sebelumnya saya ucapkan salam hormat kepada Bapak dosen pembimbing lapangan, Bapak Dr. Andes Ulin Nuha MPD, beliau yang sekaligus Wakil Dekan 1 di Fakultas Tarbiyah. Dan tak lupa saya juga mengucapkan selamat pagi kepada kawan-kawan mahasiswa semuanya. Mudah-mudahan Anda tetap sehat dan tetap semangat untuk melanjutkan aktivitas. Oke, pada kesempatan kali ini kemarin panitia memberikan gambaran tentang apa saja yang perlu saya sampaikan. Saya di sini akan berbagi pengalaman, berbagi hal-hal yang sudah pernah saya lakukan dan mungkin hal-hal baru yang nantinya bisa kita diskusikan sehingga kita bisa membuat satu formula yang saling melengkapi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang pembelajaran bahasa Inggris yang kreatif di masa pandemi. Tapi sebelumnya, izinkan dulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Nuskan Nabid MPD. Saya merupakan dosen Prodi Tadris Bahasa Inggris di Fakultas Tarbiyah IAIN Kudus. Selain itu, saya juga freelance graphic designer. Saya biasa mengerjakan logo, desain grafis, dan sejenisnya. Saya sangat hobi mengkoleksi jersey sepak bola. Dan tentu saja saya mempunyai kajian-kajian yang saya minati. Di antaranya adalah kajian multikultural, terus cultural relevant pedagogy, spirituality in ELT, dan kajian analisa wacana kritis. Tentu saja semuanya terkait dengan pendidikan bahasa Inggris. Kita dapat terhubung, nanti kita bisa saling komunikasi melalui akun Instagram. Silahkan follow akun Instagram saya di @nushanabid, akun Twitter saya, Facebook, dan apabila Anda ingin membaca tulisan-tulisan saya, bisa cek di nushan.id. Baik, itu sedikit pengenalan dari saya. Nanti saya akan lanjutkan video ini di video yang berikutnya. Tadi di bagian pertama adalah bagaimana memulainya ya. Sebelum kita membuat situasi pembelajaran yang kreatif, bagaimana memulainya. Nah, sekarang kita coba untuk berdiskusi tentang bagaimana sih membuat pengalaman belajar virtual ya, yang asik gitu kan. Jadi yang perlu kita siapkan tentu saja adalah sumber belajar dan pembelajarannya ya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan di bagian pertama tadi, bahwa guru, dosen ini harus mempersiapkan dulu ya, sumber-sumber belajarnya, materinya, konten pembelajarannya. Ini harus dipersiapkan. Karena kalau tidak dipersiapkan, jadinya ya akhirnya asal-asalan gitu kan. Jadi tidak salah juga ketika ada beberapa orang tua yang protes. Kalau kita lihat di berita-berita itu ya, gurunya tidak pernah memberikan sesuatu yang bernilai gitu kan. Jadi hanya diberikan tugas, tolong ini dikerjakan gitu kan. Sehingga anak stres dan sebagainya. Nah, pembelajaran-pembelajaran yang menyenangkan itu tentu dipersiapkan jauh sebelum
proses belajar dan pembelajaran berlangsung. Nah, sumber belajar ini penting. Jadi setiap guru pasti punya gaya, setiap guru pasti punya yang namanya resources, sumber yang bisa didapatkan dimanapun. Ya, internet itu sudah menyediakan jutaan sumber belajar yang semuanya hanya perlu dipilih saja mana yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang berikutnya adalah alat ya untuk pembelajaran yang interaktif. Jadi alat ini kembali lagi, jadi kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan. Alat ini satu guru, satu dosen ini tentu berbeda. Antara satu guru dan satu dosen tentu berbeda. Alat yang digunakan. Jadi kalau saya lebih senang merekam misalnya, saya lebih senang merekam PowerPoint ini terus saya berikan suara, saya berikan penjelasan, baru saya share. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini tentu punya alat. Nah, Anda harus bisa mengeksplor apa sih alat-alat yang cocok untuk saya, untuk kelas saya, gitu kan. Jadi ini memang butuh trial and errors, butuh waktu. Baik, kita lanjutkan kembali. Jadi kalau tadi kakas ya kita ngomong tentang alat. Sekarang bagaimana kita ngomong tentang creation tools. Creation tools ini juga alat. Alat untuk apa? Untuk membuat sesuatu. Jadi untuk membuat video, untuk membuat animasi, untuk membuat materi pembelajaran yang bisa menarik minat, menarik interaktivitas antara satu mahasiswa dan dengan dosen. Nah, ini kita butuh ini. Jadi kalau kita lihat di sosial media itu kan banyak ya alat-alat yang bisa digunakan untuk proses produksi. Jadi misalkan ketika Anda merekam tampilan presentasi Anda, terus muncul wajah Anda. Nah, ini guru, dosen harus memahami alat-alat yang tepat ya, yang bisa digunakan untuk menyampaikan materi secara tepat. Ya, jadi kembali lagi bahwa kebutuhan, analisa kebutuhan itu harus dilakukan ya. Sehingga perencanaan itu sudah dilakukan sejak awal, termasuk menentukan tema, materi, nanti cara menyampaikannya bagaimana, dalam bentuk apa. Itu semuanya harus dilakukan sebelum proses belajar dan pembelajaran dimulai. Oke, silahkan kalau ada sesuatu yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, silahkan mengirimkan chat kepada admin di grup. Nanti mungkin akan disampaikan pada sesi tanya dan jawab. Yang berikutnya, jadi kalau tadi kita sudah ngomong tentang bagaimana sih persiapan jauh sebelum proses belajar dan pembelajaran, terutama proses belajar dan pembelajaran daring gitu. Nah, kali ini kita akan ngomong tentang kebutuhan abad 21. Jadi gini, konten pembelajaran ya, materi pembelajaran yang kita buat, alat-alat yang nanti kita gunakan, platform yang nanti kita gunakan, itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan pendidikan di abad 21. Apa saja sih itu? Ya. Nah, harus berbasis problem based learning. Jadi kita dalam membuat konten itu harus berdasarkan problem based learning gitu kan. Yang berikutnya adalah project based learning. Ya, ini adalah kebutuhan abad 21. Jadi mahasiswa itu harus didorong untuk belajar dari permasalahan dan bisa membuat sebuah project gitu kan. Yang berikutnya adalah kemampuan berkolaborasi. Ini tidak bisa dihindarkan lagi ya. Jadi saat sekarang kolaborasi ini menjadi satu hal yang sangat penting. Jadi dalam dalam kelas tidak hanya persaingan ya sekarang. Tidak ada persaingan, tapi berkolaborasi. Untuk apa? Untuk bisa satu menyelesaikan problem dan untuk bisa membuat sebuah project.
tentu ini tidak bisa dilakukan secara sendirian. Kenapa? Karena setiap individu, setiap siswa itu punya yang namanya kemampuan-kemampuan khusus, kemampuan-kemampuan tertentu. Makanya kita bikin tim, gitu kan. Saya berikan contoh misalkan, yuk kita bikin majalah yuk, gitu kan, untuk kelas, gitu kan. Nah, itu kan kita bagi. Ini ini kolaborasi. Kan nggak mungkin satu orang mahasiswa bisa menyelesaikan satu majalah dalam satu semester, gitu kan. Jadi harus ada yang namanya project majalah, gitu kan. Bikin majalah. Misalnya di kelas writing, gitu kan. Kita bikin majalah. Terus eh, ya kita harus kolaborasi. Itu nggak bisa kalau satu orang menyelesaikan satu majalah, gitu kan. Jadi harus berkolaborasi. Nah, kemampuan berkolaborasi, project based learning, problem based learning, ini juga ada tools-toolsnya ya, yang nanti guru atau dosen itu harus tahu tentang itu. Nah, yang berikutnya adalah kemampuan berpikir kritis. Jadi pembelajaran zaman sekarang ini tidak sama dengan pembelajaran pada era-era saya dulu, gitu kan. Jadi kalau zaman saya dulu, ayo ini ditulis, ya kan. Ini buku halaman sekian sampai halaman sekian silakan dirangkum. Kalau zaman dulu rata-rata proses pembelajarannya seperti itu. Tapi zaman sekarang guru atau dosen itu harus mampu membawa mahasiswanya, siswanya untuk bisa berpikir kritis. Kenapa harus berpikir kritis? Dengan berpikir kritis, maka mereka itu bisa melihat problem, ya, bisa melihat permasalahan yang ada di lingkungan mereka sehari-hari. Sehingga ketika mereka tahu kalau itu ada problem, maka mereka akan berpikir gimana caranya menyelesaikan problem tersebut, menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kalau ini tidak dilatih, gitu kan, maka ketika terjun ke masyarakat, terjun pada kehidupan yang nyata, ya kita nggak akan peka dengan kondisi-kondisi yang ada di lingkungan sekitar, gitu kan. Sehingga apa? Sudah tidak terbiasa berkolaborasi, tidak terbiasa melihat masalah, tidak terbiasa punya project, dan tidak terbiasa berpikir kritis. Sehingga apa? Ya sehingga akan susah untuk bersaing nantinya, ya. Bersaing dalam hal apa? Dalam hal, karena bersaing di sini bukan persaingan saling menjatuhkan, gitu kan, tapi apa? Untuk kualitas, gitu kan. Bersaing yang kualitas. Jadi eh, susah bersaing di sini misalnya gini, kita zaman sekarang itu pekerja-pekerja dari luar negeri itu kan bebas untuk bekerja di Indonesia. Nah, kalau kita tidak punya kemampuan, ya tentu ya kita tidak akan bisa mengisi posisi tersebut karena diisi oleh orang lain, gitu kan. Nah, ini jadi kebutuhan abad 21 ini juga harus diperhatikan oleh setiap pengajar sebelum mempersiapkan atau pada saat proses mempersiapkan materi atau konten pembelajaran. Nah, yang paling penting adalah segala sesuatu yang kita buat nanti harus mengakomodir skill inti. Nah, kalau dalam pembelajaran bahasa Inggris ya, bagaimana listening, terus speaking, terus reading dan writing. Tetapi harus diingat bahwa ini tidak hanya fokus pada hal-hal itu saja. Skill inti ini juga harus didorong, skill inti ini juga harus ditambahkan dengan skill-skill yang lain, misalkan multikultural, gitu kan, pemikiran kritis tentang kondisi dan situasi sosial. Jadi tidak hanya mendorong bagaimana pengetahuan saja ya, pengetahuan tentang grammar, pengetahuan tentang menyelesaikan soal reading dengan 100% benar. Nah, tidak hanya itu saja, tapi harus sesuatu yang kompleks. Oke, kita lanjutkan di sesi yang berikutnya.